Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak didikku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, untuk yang pertama, mari kita mengenal kata maaf. Maaf artinya adalah di dalam Al-Quran kata maaf disebut dengan al-afwu. Al-afwu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Penyesalan setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa manusia itu harus mempunyai rasa penyesalan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan itu berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan permintaan maaf atau pemberian maaf sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Nah, sekarang kita belajar tentang memaafkan. Apabila tadi kita sudah belajar tentang maaf, sekarang kita pahami tentang memaafkan. Memaafkan berarti menghapus atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Pentingkah menyatakan penyesalan? Ini adalah nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta, dinar atau dirham. Jika ia punya amal solih, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bahwa menyatakan penyesalan dan meminta maaf itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang apa saja syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik? Pertama, kita mengakui kesalahan. Kedua, menyesali kesalahannya. Kemudian jangan mencari-cari alasan. Kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian jika berupa harta, maka harus mengembalikan hak yang diambilnya. Kemudian kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Ini merupakan adab agar permintaan maaf kita bisa diterima. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu untuk kalian ingat, bahwa menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam satu atau dua kali. Mungkin
permintaan maaf harus disampaikan berkali-kali agar permintaan maaf itu bisa diterima oleh teman yang telah kita lakukan kesalahan kepadanya. Nah, sekarang mengapa kita harus memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita? Pertama, karena manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Yang kedua, ini alasan yang kedua, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik? Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, dan menghilangkan amarah. Nah, sekarang apa saja hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan? Yang pertama, tentu saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, serta mempererat persaudaraan. Ini hal perlu kalian ingat lagi. Jadilah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah, dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatannya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua di dunia hingga nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.